Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Setiap detik yang Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu karunia yang besar, hidayah yang besar. Karena hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, yang dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, mencintai Nabi, membela Nabi, Nabi pun cinta kepada orang-orang di sekitarnya, sebagaimana Abu Talib misalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah. Maka walaupun keluarga Nabi dekat dengan Nabi, mencintai Nabi, bahkan Nabi pun mencintainya, namun karena perkara hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayah adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan ada di tangan makhluk. Maka alhamdulillah kita bersyukur, kita ini bukan Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan pada abad zamannya Nabi, namun jauh di era Nabi. Namun Allah SWT pilih kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Ini artinya tanda cinta kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Karena menjadi umat Nabi adalah umat pilihan, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan. Bukan maunya kita menjadi umat Nabi, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memuji umat ini, memberikan gelar yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, khairah ummah. Mengapa dikatakan umat yang terbaik? Karena di dalam setiap diri individu umat baginda Rasulullah SAW ada tanggung jawab menjadi naibur Rasul, yaitu apa? Ukhrijat linnas, berjumpa kepada manusia. Jadi tidak dikatakan ajarkan kepada manusia, tidak dikatakan mengajarkan kepada mereka, tapi ukhrijat linnas, keluar jumpa kepada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Karena banyak orang yang mengajak kepada kebaikan namun tidak ada dasar iman, tidak ada asas iman. Walaupun kita berada di zamannya Rasulullah, tapi kalau bukan asasnya iman,
bukan orang-orang yang beriman, tidak dimasukkan ke dalam golongan khairah ummah. Nah, ini perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa kita inilah umat yang terbaik, umat pilihan. Kalau bukan karena kehendak Allah, kita akan dijadikan menjadi umat Nabi Musa, ya. Kita akan dijadikan umat Nabi Nuh, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kehendak Allah. Maka rahimakumullah, kita ini wajib untuk bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah SAW, adalah umat yang paling mulia. Maka Rasulullah SAW sabdakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Apa satu tahun tu tersuruh disampaikan. Balighu. Ini adalah perintah. Taklif. Balighu anni. Apa yang datang dari aku. Jadi apa yang datang dari Rasulullah itu mulia. Ini tasyrif kata ulama. Mentafsirkan daripada hadis ini bahwa balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Balighu ini perintah. Ani, apa yang dari Rasulullah itu adalah mulia. Tasrif, kemuliaan. Walau ayah, itu adalah takhfif, kemudahan. Tidak ada yang sulit untuk menyampaikan satu ayat. Karena setiap individu umat Islam itu sudah hafal yang namanya surat Al-Fatihah, bukan satu ayat. Masalah apa? Malah 7 ayat. Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam solat. Maka ini perlu kita pahami bahwa tanggung jawab balighu anni walau ayah ini bukan hanya kepada ulama saja, bukan kepada ustaz saja, tetapi tanggung jawabnya kepada diri-diri setiap individu umat baginda Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Yakin tidak yakin, mengerti tidak mengerti, mau tidak mau. Jadi ini perlu kita pahami untuk mempelajari bagaimana perintah-perintah Allah SWT, bagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW tentang kemuliaan kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Kalau ibadah, Masya Allah, kaum-kaum terdahulu sampai cekok, lekuk batu tempat sujud, saking hebatnya berzikir ratusan tahun. Ya, bukan HP yang bercahaya, tapi tasbih-tasbih mereka bercahaya di dalam gua-gua tempat mereka berkhalwat. Saking hebatnya, dahsyatnya mereka kalau beribadah. Tapi tidak dikatakan umat yang terbaik. Yang kita hari ini umur kita 60-70 tahun. Ya, kita banyak lalinya, zikir kita sedikit, umur kita sedikit, sholat kita pun sedikit. Kalau dibandingkan dengan umat yang terdahulu, kita tidak ada apa-apanya. Namun Allah tidak puji umat-umat terdahulu. Allah puji umat yang zikirnya sedikit, umurnya sedikit, ibadahnya sedikit. Karena umur umat baginda Rasulullah SAW antara 60-70 tahun saja. Kecuali kalau lebih itu bonus. Kalau lebih dari 60-70 tahun, itu sudah kadang-kadang tidak termasuk layak ibadah secara syariat. Karena sudah ada penyakit-penyakit di sana. Penyakit asam urat, sujudnya sudah enggak sempurna, ya, berdirinya sudah enggak tegak. Kalau diberikan umur yang panjang, maka 60-70 tahun ini masih kita dikatakan masih oke lah, ya. Tapi kalau sudah 90 tahun, misalnya diberikan umur yang panjang, ini sudah kita susah dah. Sudah jalan kita sudah, ya, banyak-banyak sudah kencuk-kencuk dah, ya. Opa sudah pikun. Maka hadirin rahimakumullah, Allah SWT mengingatkan kepada kita ini benar. Wa man nu'ammirhu nunaqis fil khalqi afala yaqilun. Dan apabila diberikan umur yang panjang, maka dikembalikanlah sifat-sifat kita ini sebagaimana bayi yang baru lahir. Kenapa, Jo? Ya, kalau diberikan misalnya 100 tahun, kalau 100 tahun paling tidak dia duduk di atas kereta didorong, ya. Walaupun bangga umurnya di TV akan ditayangkan. Si fulan berusia 90 sekian tahun, 100 tahun. Tapi tidak bisa dia jalan-jalan, udah tidak bisa. Paling tidak di kereta dipopoin, ya, ditidurkan. Maka dikembalikanlah sifatnya sebagaimana bayi yang baru lahir. Memang kita tidak kembali menjadi bayi,
Tapi sifat gigi sudah habis, ya. Penglihatan kita yang kemarin kita biasa makan sate, makan bubur, tidak bisa kita makan kacang komak. Nah, jadi sudah sudah kocak. Jangankan umur 90-80 tahun, yang baru 50 seket doang ini mulai kan kencuk-kencuk. Bagaimana Apian ya? Masya Allah, 60 belum kita lalui saja sudah merasa bagaimana kalau kita ini sudah banyak Allah berikan peringatan-peringatan kepada kita. Maka rahimakumullah, mari kita sama-sama pergunakan setiap umur, sisa-sisa umur kita ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah bukan berarti hanya sujud saja. Bagaimana kita ada zikrullah. Kita latih diri kita walaupun kita diam. Jadikan diam kita menjadi pikir kita di dalam hati kita untuk zikir. Ya. Zikir dalam hati kita, zikir sir. Kalau memang tasbih yang bisa memotivasi kita untuk zikir, pegang tasbih. Karena kadang-kadang kalau kita tidak pegang tasbih, kadang-kadang lupa. Maka kalau kita pegang tasbih kita ingat. Ini bagus ini, ya. Sebagaimana kita lihat sajadah. Kalau kita lihat sajadah, oh ini sholat. Nah, ini sebagai ibrah untuk pelajaran kepada kita, bukan bid'ah, ya. Justru menjadi motivasi kita untuk mengerjakan amal-amal ibadah adalah suatu hal yang baik. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah ya, kita pergunakan sisa-sisa umur kita ini untuk selalu mentaati Allah SWT, dan kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Setiap saat dosa ini akan menghampiri kita. Salah ucap, dosa lisan. Salah lihat, dosa pandangan. Salah dengar, dosa telinga, ya. Salah kita berpikir, dosa pikiran. Salah kita berprasangka, dosa hati, dan seterusnya. Maka Allah SWT mengingatkan agar bagaimana hati kita ini ditetapkan di dalam agama yang benar. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kita disuruh untuk berdoa. Karena yang namanya qalb ini artinya bolak-balik. Bagaimana supaya hati kita, qalb kita ini ditetapkan, ya, ditetapkan oleh Allah SWT untuk istiqomah di dalam agama. Karena kalau kita keluar dari rel, sebagaimana kereta api, sedikit saja keluar dari rel ini akan bermasalah. Ini akan sangat berbahaya, ya. Berbahaya untuk kereta api sendiri, bahkan berbahaya terhadap termasuk masinisnya, penumpangnya, dan sebagainya. Maka rahmakumullah, Allah SWT menyeru kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam ini secara sempurna, secara totalitas. Jangan sampai kita masuk ke dalam agama ini setengah-setengah. Saya cukup sholat saja. Jangan sampai kita puas dengan sholat saja. Saya cukup zikir saja. Jangan sampai kita puas dengan zikir saja. Saya sudah haji, saya cukup dengan haji saja. Jangan sampai cukup puas dengan hajinya saja. Itu adalah bagian-bagian daripada agama. Agama adalah totalitas. 30 juz itu adalah agama. Apa yang ada menjadi contoh bagi Rasulullah SAW adalah agama. Kita disuruh untuk masuk secara sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari, dari tidur, bangun, sampai tidur kembali, kita disuruh untuk udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Jadi Islam ini adalah kesempurnaan, keselamatan. Bahkan di dalam khutbah yang wajib disampaikan sebagaimana wasiat takwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hak. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam. Kita dilarang nih Pak Jo untuk mati, padahal kita ini semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernapas ini pasti akan yang mengalami namanya proses kematian untuk kita menuju kepada alam berikutnya.
Jangan sampai di alam berikutnya ini kita bermasalah dalam kehidupan yang akan datang. Maka kita disuruh untuk jangan mati melainkan kita dalam keadaan Islam. Nah, ini menjadi renungan kita. Sehingga hadramakumullah, bagaimana mewujudkan Islam secara kafah? Maka tentu kita belajar, ya. Belajar menyempurnakan agama di dalam diri kita. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini terdapat 24 huruf yang berfilosofi. Di dalam 24 jam ini ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ya. Kita nafikan ilah. Kemampuan kita merasa diri kita yang sholat ini udah nggak benar. Illallah, kecuali Allah yang berikan hidayah. Bergeraknya kita pun digerakkan oleh Allah. Bagaimana menafikan diri kita? Kemudian kita bisa isbatkan hanya kepada Allah SWT, bahwa yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, tidak dapat makhluk tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat illa biiznillah. La haula wala quwata illa billah, kecuali atas izin Allah, kecuali atas kekuasaan Allah SWT. Bahkan tidak mampu bergerak, bergeser sebutir pasir yang berada di dasar laut yang hitam yang dalam, ya, yang hari ini kita yakin karena digerakkan oleh arus, oleh gelombang. Maka hadramakumullah, itu pun atas kehendak Allah SWT. Bahkan jatuhnya daripada daun, ya, berbolak-baliknya daun dari tangkai yang satu ke dahan yang lainnya, bahkan mungkin jatuh ke daun yang lainnya juga, atau mungkin jatuh di halaman kita, bukan karena ditiupkan oleh angin, bukan kehendaknya daun, tetapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat nafi dan isbat, yang hari ini kita yakin kepada makhluk, tidak ada yakinnya kepada Allah. Yakin kepada toko yang memberikan rezeki, yakin kepada jabatan kita yang memberikan rezeki, yakin kepada ladang, sawah ladang, kebun yang mendatangkan rezeki. Tapi kita tidak yakin kepada Allah. Ini adalah keyakinan yang keliru. Jadi perlu kita perbaharui iman kita, memahami tentang kalimat nafi dan isbat, kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah menafikan ilah, ya. Jadi menafikan ilah artinya menyatakan bahwa tidak ada yang memberikan kekuatan, tidak ada yang dapat memberikan manfaat, dan tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menggerakkan illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Selalu ada isbat seperti itu di dalam hati kita. La ilaha illallah. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT dengan la ilaha illallah, walaupun ditimbang dengan 7 petala bumi dan 7 petala langit, ditaruh timbangan kalimat la ilaha illallah, maka lebih besar, lebih berat daripada timbangan la ilaha illallah. Ini penting kita pahami, supaya hati ini selalu isbatnya kepada Allah, Allah, Allah. Zikir hati Allah, zikir lisan la ilaha illallah, tapi isbatnya kita ini ke dalam hati kita. Maka hadirin rahimakumullah, para sahabat bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, bermuzakarah dengan Rasulullah, bahkan melihat mukjizat Nabi, berjuang bersama Nabi. Tapi Rasulullah SAW selalu menyampaikan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Rasulullah SAW menyampaikan 3 kali berulang-ulang. Ini artinya menegaskan betapa pentingnya yang namanya iman. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya untuk memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, qala
aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Disuruh perbanyak. Maka ulama mengatakan memperbanyak kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar berzikir kepada secara individu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu saja, tapi bagaimana kita dakwahkan. Kita ajak orang lain untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita ajak orang lain untuk memperbaharui iman kita. Kalau kita hari ini mungkin 100, tak mungkin besok bisa menjadi 1000. Ya? Terus kemudian meningkat jadi menjadi 2000, menjadi 3000 dan seterusnya. Kalau 1 bulan tak mampu kita untuk berzikir menjadi ratusan ribu. Tetapi dengan kita, walaupun kita berzikir hanya 1000 misalnya, kita ajak satu orang 1000, sudah nilai zikir kita sudah 2000. Yang tadi, yang kita ajak tadi, mengajak 5 orang misalnya, itu sudah nilai zikir kita sudah menjadi berapa? Sudah menjadi 5 tambah 1000, 6 tambah 1000, menjadi 7000. Masya Allah. Ini kehebatan daripada aksiru min qauli la ilaha illallah. Dengan memperbanyak daripada kalimat la ilaha illallah. Ajak orang lain untuk mengucapkan, untuk aksiru min qauli la ilaha illallah. Ini dari dasar daripada iman, untuk ma'rifatullah, untuk mengenal kepada Allah. Kalau hari ini kita sholat, kita hanya nungkah. Ini apa? Kalau bacaan itu sekedar ucapan saja. Siapa yang kita sembah? Siapa yang menyembah? Ini harus kita tahu, harus kita pahami. Awal din ma'rifatullah, awal daripada agama itu mengenal Allah. Kalau sekarang saja perkara yang sepele, ya. Misalnya saya mau bercukur ke rumahnya Pak Suhaimi, tapi tidak kenal rumahnya Pak Suhaimi, tidak kenal sama Pak Suhaimi misalnya, tidak kenal jalan menuju Pak Emi, tidak bisa kita gunting. Ini perkara sepele, ya, perkara sederhana, masalah bercukur saja. Bagaimana tentang perkara yang gaib, yang akan menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat? Bagaimana tentang perkara kehidupan alam barzah? Bagaimana tentang perkara kehidupan di yaumil mahsyar, di sirat? Wallahu alam. Namun Allah Subhanahu wa taala beritahu kita melalui baginda Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penting kita pahami bahwa iman ini adalah yang pertama kali yang akan ditanya di alam kubur besok. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Kalau hari ini kita tidak kenal kepada Rabb, bagaimana kita bisa menjawab besok? Kita bisa menjawab. Kalau sekarang gampang, anak kecil pun hafal Allahu Rabbi, bisa, mudah untuk kita hafalkan. Tapi kalau perkara iman yang ada dalam hati kita, tidak semudah, tidak segampang apa yang kita ucapkan di dunia ini. Karena iman itu berada dalam hati, bukan dalam ucapan. Kalau ucapan itu masih namanya kriteria daripada Islam. Maka datanglah orang Badui dulu di hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sudah beriman. Katakan bahwa kalian itu belum beriman, baru Islam. Karena iman itu berada dalam hati, bukan di dalam ucapan. Nah ini. Jadi memang harus Islam, tapi iman, ya. Kalau kita ingin Allah SWT pandang daripada nilai iman itu, maka kita perbaharui terus iman kita. Ya. Itu adalah perkara sir nanti. Apabila kita amalkan agama ini nanti sir, yang namanya sir tidak bisa diucapkan, ada rasa. Di mana di saat kita bisa fanaul fana, bahwa hakikatnya kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau kita masih merasa ada, merasa hebat, masih merasa kaya, masih merasa diri kita yang berbuat, masih belum fanaul fana. Jadi belum la ilaha illallah, belum bisa menafikan ilah. Belum bisa menafikan makhluk-makhluk, belum bisa mengisbatkan isbatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali hadirin rahimakumullah untuk kita pahami tentang perkara iman ini. Karena iman ini tidak nampak, ada di dalam hati kita. Maka Rasulullah SAW jadidu imanakum, selalu memperingatkan kepada para sahabat,
maknanya kepada kita, ya, untuk aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka dalam hati kita walaupun kita diam, kita belajar, latih diri kita bermujahadah, beriadah, melihat akan makhluk, ingatnya kepada Allah. Lihat gunung, ingat kepada Allah. Lihat semut, ingatnya kepada Allah. Lihat makanan, ingat kepada Allah. Datang penyakit, ingat kepada Allah. Semua gantungkan kepada Allah. Nanti Allah sebenarnya akan berikan yang namanya sir. Sir itu ya rahasia, ya. Itu rasa. Rasa tidak ada orang tahu yang namanya sir itu. Insyaallah ya. Maka rahimakumullah, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu an-naru alaih. Barang siapa yang sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, imannya benar kepada Allah, kemudian telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, haramallahu an-naru alaih, diharamkan neraka baginya. Maka rahimakumullah, penting sekali kita untuk memahami agar bagaimana iman kita ini selalu kita tingkatkan, ya. Kita belajar untuk bermuzakarah, mendakwahkan tentang iman, berbicara tentang iman. Jangan malu-malu bicara tentang iman. Yang hari ini orang gak malu-malu bicara tentang sepak bola, berbicara tentang dunia, ya, berbicara tentang profesi, berbicara tentang keadaan keluarga. Tapi kita jarang sekali tentang berbicara tentang keadaan iman kita. Kalau para sahabat yang ditanyakan, tidak ditanyakan pira mau menongkol, enggak, ya, bagaimana keadaan iman hari ini? Seperti itu iman yang ditanyakan. Kalau kita kan lain lah, pira mati baru ajak makan. Nah ini tukang goding lah, pira mau goding jeloni ya. Lawan pegawai lah, pira mau manu apa rana ya, tunjangan nih, masya Allah. Lawan pegawai proyek lah, berbiasa proyek. Selalu itu, tidak pernah kita menanyakan tentang iman kita, insyaallah ya. Kita belajar untuk selalu bagaimana agar iman kita ini benar. Maka kita harus belajar untuk menafikan ilah-ilah mensifat daripada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.